Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kembali lagi di video pembelajaran GeoGebra. Dan pada hari ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana membuat classroom di GeoGebra. Simak videonya. Seperti biasa, yaitu geogebra.org. Kemudian login menggunakan akun pribadi. Kita klik profilnya. Nah, di sini akan muncul beberapa program yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi sebelum kita memulai membuat GeoGebra Classroom, di mana GeoGebra Classroom ini adalah salah satu software yang diberikan oleh GeoGebra untuk membantu para guru supaya pembelajaran virtual lebih dinamis dan juga interaktif bersama peserta didiknya. Nah, jadi sebelum kita memulai sebuah classroom itu kita harus memiliki beberapa aktivitas ataupun seperti lembar kerja yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Oke, caranya itu dengan klik bagian create ini, icon tambah ini, lalu tambahkan activity ataupun aktivitas. Lalu akan muncul sebuah tampilan worksheet ya, atau lembaran kerja. Nah, di sini ada judul, kita berikan judulnya untuk materi sebagai contoh grafik fungsi persamaan kuadrat. Nah, jadi pada GeoGebra worksheet ataupun lembaran kerja ini ada beberapa pilihan yang bisa kita tambahkan nantinya, yaitu seperti teks ataupun GeoGebra atau applet-nya, lalu juga ada notes, ada pertanyaan yang akan kita ajukan kepada peserta didik sehingga mereka menjawab pertanyaan tersebut, lalu juga ada video, gambar, file PDF dan juga website. Nah, di sini kita coba salah satunya yaitu teks ya. Maka akan muncul sebuah kolom yang kita bisa tulis beberapa keterangan ataupun deskripsi seperti mempelajari tentang diskriminan dari persamaan kuadrat. Kita klik done. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan beberapa elemen ataupun pelengkap dari lembar kerja ini. Salah satunya saya coba pilih GeoGebra. Ada 3 pilihan ya, ada applet search ataupun kita mencari tampilan ataupun project dari project GeoGebra yang telah orang kerjakan. Kemudian juga ada upload dari milik kita yang sudah kita buat. Kemudian ada create ataupun membuat langsung applet GeoGebra-nya. Di sini saya coba memilih applet search ataupun mencari program kerja milik orang lain dengan judul persamaan kuadrat. Maka akan muncul beberapa tampilan dari hasil kerja orang lain. Di sini kita bisa pilih salah satunya seperti yang pertama ini ya. Kita add. Nah, maka secara otomatis akan langsung terinput. Lalu dikatakan di sini you choose very large applet dimension. Artinya kita memilih sebuah applet yang dimensinya begitu besar sehingga akan memberikan kesulitan bagi para pengguna yang memiliki layar yang kecil. Jadi kita bisa mengecilkan ukuran ini dengan cara advanced settings. Maka di sini ada tampilan ukurannya, kita bisa kecilkan dari 1600 menjadi 800 coba ya. Oke, jadi setelah kita atur ukuran dari tampilan GeoGebra-nya supaya para siswa nanti bisa lebih mudah untuk mengakses lembaran kerja ini. Nah, lalu kita lihat kembali ada beberapa pilihan ataupun pengaturannya seperti aspek rasionya, lalu juga ada mengizinkan para peserta didik untuk bisa mengedit dengan menggunakan keyboard ataupun mouse mereka, lalu juga bisa meng-dragging labelsnya. Namun di sini saya nonaktifkan. Kemudian ada juga show icon to reset construction. Jadi ketika para siswa ingin mengulangi kembali tampilan GeoGebra-nya, saya izinkan. Lalu ada enable pen and zoom. Jadi para siswa nanti bisa memperbesar tampilan GeoGebra-nya agar mereka bisa melihat lebih jelas. Dan juga ada show menu, toolbar, input bar, style bar dan sebagainya. Kemudian setelah kita atur sedemikian rupa,
lalu kita klik done. Nah, kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan ya. Oke, kita klik add elemennya. Untuk menambahkan pertanyaan itu, pilih opsi question. Jadi untuk kolom pertanyaan itu ada dua pilihan, ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan pilihan ganda. Oke, yang pertama kita coba untuk open question ataupun pertanyaan terbuka. Di sini untuk kolom pertanyaannya dan ini untuk kolom jawabannya. Kolom pertanyaannya misalnya, selidikilah sifat grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 6. Nah, seperti ini. Lalu untuk jawabannya kita berikan jika karena A lebih dari 0, maka kurva grafik berbentuk jurang atau lembah terbuka ke atas. Oke, kemudian kita klik done. Maaf ya, kita tambahkan satu lagi keterangan jawabannya. Dan nilai dari diskriminan-nya sama dengan lebih dari 0, maka grafiknya tak memotong sumbu X. Lalu kita klik done. Seperti ini. Kita bisa juga tambahkan pertanyaan untuk pilihan ganda. Kita pilih multiple choice. Kita input pertanyaannya itu, berapa nilai diskriminan dari persamaan X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Untuk jawabannya kita bisa klik di sini karena dia pilihan ganda, jadi ada beberapa opsi ya, seperti 20, lalu pilih untuk jawaban kedua atau opsi kedua 25. Nah, tidak lupa kita harus memilih jawaban yang benar dari soal ini dengan cara checklist di opsi jawaban yang benar. Oke, setelah itu kita klik done. Nah, secara otomatis akan langsung muncul pertanyaan kedua. Begitu juga untuk pertanyaan ketiga. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi kita bisa copy saja ya pertanyaannya. Seperti ini, kita copy, klik di bagian tombol copy. Nah, kemudian tinggal kita ubah persamaan yang kita inginkan, yaitu X kuadrat dikurang 9X dikurang 6. Jawabannya kita bisa ubah juga opsi jawabannya. Karena jawaban dari pertanyaan ini adalah 105, jadi kita checklist di bagian 105. Klik done, dan kemudian untuk pertanyaan berikutnya juga seperti itu. Nah, setelah itu kita cek kembali lembar kerja yang kita persiapkan. Dari judul, keterangan ataupun deskripsinya, tampilan GeoGebra, lalu juga ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, yaitu yang meliputi pertanyaan terbuka, pilihan ganda, dan sebagainya. Jadi di sini ketika dikerjakan oleh para siswa dapat mengobservasi, dapat mengeksplor bagaimana nilai diskriminan dan bentuk kurva dari persamaan kuadrat yang diketahui nilai A, B, dan C-nya. Oke, demikian. Lanjut
kita save and close untuk menyimpan lembar kerja ini. Kita tunggu untuk proses menyimpan atau saving ya. Oke, kemudian kita cek kembali lembar kerja ini atau worksheetnya, lalu kita pilih, klik. Nah, terlihat lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Oke, uniknya pada GeoGebra, ketika kita mengambil lembar kerja ataupun GeoGebra milik orang lain, maka pada kolom author itu muncul milik nama dari pemilik GeoGebra ini, yaitu Ibu Nia Juniawati ya. Selanjutnya kita cek kembali ya, seperti ini tampilan dari lembar kerja pada GeoGebra. Oke, selanjutnya karena kita ingin membuat GeoGebra Classroom, maka kita bisa klik di pilihan Create Lesson seperti ini, lalu akan muncul tampilan GeoGebra Classroom-nya. Oke, judulnya kita bisa berikan diskriminan fungsi kuadrat seperti ini ya, kita create. Nah, secara otomatis akan muncul sebuah kode kelas yang akan kita bagikan nantinya kepada peserta didik. Nah, jadi untuk membagikan kode kelas ataupun link dari GeoGebra Classroom ini, kita cukup klik copy. Nah, kemudian akan kita bagikan di platform WhatsApp, Google Classroom, ataupun berbagai platform pembelajaran lainnya. Baik, jadi kita tunggu siswa yang join menggunakan kode kelas yang saya bagikan. Nah, di sini sudah masuk 2 peserta atau 2 siswa ke dalam classroom. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana proses mereka bekerja menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, terlihat pada siswa yang pertama sudah mengerjakan pertanyaan pertama dari 4 pertanyaan yang saya ajukan. Begitu juga pada siswa yang kedua. Oke, nah kita juga dapat memeriksa hasil lembar kerja mereka dengan cara klik langsung di lembar kerja setiap mahasiswa. Baik, demikian hasil lembar kerja dari setiap siswa. Nah, kita juga dapat melihat rincian tugas yang telah kita buat dengan cara klik di bagian pojok kanan bawah, yaitu ada bagian next, grafik fungsi persamaan kuadrat. Nah, baik, demikian pembuatan GeoGebra Classroom di GeoGebra, dan saya rasa ini sangat bermanfaat dan juga sangat efektif digunakan para guru, terutama guru matematika, dalam mengajarkan materi mereka secara lebih efisien dan juga kondusif. Selain itu, ini juga dapat menjadi pengganti dari platform-platform seperti Google Classroom, e-learning dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat langsung mekanisme ataupun proses para siswa ini bekerja itu bagaimana. Ya, jadi demikian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.